Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali bertemu dengan Pak Dedi yang akan coba mengulas masalah kurikulum di SMA Rimba Madya. Jadi kami ya dari SMA Rimba Madya menyambut adik-adik ya untuk dapat mengembangkan potensi yang ada di SMA Rimba Madya. Oleh karena itu, selamat datang di SMA Rimba Madya. Ya, kebetulan Bapak membahas masalah kurikulum, maka kita akan bahas masalah apa itu kurikulum itu sendiri. Ya, nah pengenalan kurikulum ya di SMA Rimba Madya ini, SMA Rimba Madya perlu diketahui ya, berdirinya daripada SMA Rimba Madya itu sejak tahun 1980. Jadi kalau kita lihat sekarang ya pada tahun 2021, maka usia dari SMA Rimba Madya itu ya mencapai usia 41 tahun. Cukup umur yang luar biasa, usia yang luar biasa di dalam dunia pendidikan. Jadi kalian tidak boleh ragu-ragu lagi dari SMA Rimba Madya yang luar biasa tersebut. Banyak lulusan-lulusan menjadi orang-orang yang hebat. Tentu kalian sendiri akan dibentuk menjadi orang-orang hebat. Ya. Kurikulum di SMA Rimba Madya ya sudah mengalami yaitu kurikulum 1994, kemudian juga ya berkembang menjadi kurikulum 2006 dan terakhir kini kita menggunakan kurikulum 2013. Ya, jadi seluruh pendidikan di Indonesia harus sudah menggunakan kurikulum 2013. Nah, kalian datang di SMA Rimba Madya tentu punya maksud-maksud tertentu, ya. Sebenarnya apa sih, ya, keinginan kalian ini untuk bersekolah? Jadi banyak sekali motivasi atau alasan-alasan tertentu yang tentu saja akan menunjukkan hasil akhirnya seperti apa. Ya, misalnya, oh saya untuk masuk SMA Rimba Madya hanya sebagai status saja SMA, daripada di rumah nganggur, nggak punya status. Nih ada saya status SMA Rimba Madya, orang yang berpendidikan. Atau saya masuk untuk ke sekolah itu adalah untuk mencari teman, ya biar teman saya banyak, karena saya senang sekali untuk bisa bermain. Ya, jadi status adalah untuk mencari bermain. Ya, atau saja untuk saya ke sekolah untuk belajar, ya. Atau ada lagi di rumah saja mah tidak dapat uang jajan, ya. Ada lagi saya sekolah adalah untuk pintar, ya. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwa saya sekolah adalah untuk mencapai cita-cita. Ini adalah target-target. Sebetulnya apa sih yang kalian inginkan untuk sekolah? Kalau misalnya hanya untuk status, ya nanti pada akhirnya tidak akan mendapat apa-apa di akhir ujungnya. Ini akan menentukan ya keadaan akhir, tujuan kita apa. Ya, kalau kita misalnya saya ingin nanti misalnya saja akan keliling dunia, tujuan saya keliling dunia, mencari cita-cita saya ada keliling dunia, insya Allah berdasarkan tekad yang kalian miliki, maka Anda akan keliling dunia. Gitu. Ya. Kemudian ujung-ujungnya kalau kita sekolah, ya, tidak lain adalah untuk mendapatkan suatu penghasilan. Ya, banyak sekali ya yang kita korbankan di dalam masalah pendidikan ini. Ya, sudah misalnya saja waktu, usia, uang, kesenangan, itu beberapa bagian yang dikorbankan oleh kalian semua untuk itu. Untuk itu, oleh karena itu maka ya dapatkan hasil sebesar-besarnya. Jadi berapa sebetulnya kalian ingin mendapatkan penghasilan yang Anda miliki? Apakah hanya mau 200.000 atau yang lebih? Misalnya adalah 12,5 juta. Bisa. Bahkan lebih dari 12,5 juta, misalnya 25 juta pun bisa. Tergantung daripada usaha yang kalian lakukan. Seberapa jauh
ya yang kalian lakukan. Kalau hanya minta-minta saja, ya nggak usah sekolah lah. Di jalanan minta-minta, mungkin ya maksimal bisa mendapatkan 200.000 per hari. Mungkin, itu kalau beruntung. Tapi kalau Anda melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, belajar lagi, sebagai pekerja mula, mungkin dapat 12,5 juta. Anda kuliah, Anda kerja, dan sebagainya. Dengan pengalaman yang kalian miliki, mungkin saja Anda akan mendapatkan 25 juta, bahkan bisa lebih. Ya, siapa tahu Anda menjadikan CEO atau sebagai direktur utama, yang mungkin gajinya bisa sampai dengan miliaran. Itu tergantung daripada kalian semua. Segala sesuatu itu memerlukan satu pengorbanan yang tinggi. Maka jangan disia-siakan selama hidup ini. Ya, perlu dengan suatu kerja keras usaha. Ya. Kita kembali lagi, ya, masalah kurikulum tadi. Ya. Tentu saja segala sesuatu itu ada landasan-landasannya. Ya. Landasan kurikulum 2013, ya, landasannya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan nasional kita apa? Jadi segala sesuatu itu ada dasarnya yang melandasi. Enggak tiba-tiba ada saja kurikulum 2003. Oh tidak. Ya. Dibarengi dengan suatu peraturan pemerintah pendidikan dan kebudayaan nomor 36 tahun 2018 tentang kurikulum 2013. Sedangkan kurikulum itu sendiri apa sih sebetulnya? Ya. Jadi kurikulum itu adalah perangkat atau rencana dan peraturan mengenai tujuan. Segala tindakan harus memiliki tujuan. Tujuannya apa? Tadi sudah Bapak jelaskan dari awal. Kalian datang ke sekolah mau apa? Ada tujuannya. Kalau nggak ada tujuannya, nggak ada artinya apa-apa. Gitu. Kemudian tujuan itu kita isi, ya, dan bahan pelajaran serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggarakan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ya, yang tidak lain adalah mencerdaskan kehidupan bangsa kita. Ya, nah, tujuan kurikulum 2013 untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi, ya, kemampuan hidup sebagai pribadi. Kita mempunyai satu pribadi yang berbeda satu yang lain. Ya, pribadi dan warga negara yang beriman. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus beriman, bertawakal, menjalankan suatu perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Insya Allah, kalau misal itu dilakukan, hidup Anda akan aman, dunia akhirat. Iman dulu di dalam hati. Kemudian produktif, menghasilkan. Kalau kita punya keterampilan-keterampilan tertentu, kita akan membuat suatu produk-produk, hasil-hasil. Ya, mungkin saja hasilnya bisa mobil, bisa gedung, gitu kan, bisa saja bahan-bahan pertanian dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan kreatif. Kalau kita menemukan sesuatu ini, ya di jalan atau di mana dengan kreativitas yang tinggi, maka bisa diubah menjadi bentuk yang tadinya mungkin saja tidak berguna menjadi sesuatu hal yang berguna, inovatif. Ya, inovasi. Kalau ada mobil, ya, innova. Ya, ditambahkan sedikit. Ya, efektif serta mampu mengkontribusi pada kehidupan bermasyarakat. Jadi kita hidup itu bermanfaat untuk masyarakat di sekitar kita. Baik itu berbangsa atau bernegara. Ya, nah, dan perubahan dunia bisa kita rubah. Dunia ada di tangan kita kalau kita ingin merubah. Ya. Kita coba lihat kembali yang lain, ya nih, ya. Bagaimana kurikulum 2013 dikembangkan dan penyempurnaan pola pikir sebagai berikut. 1. Penguatan pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Jadi dalam kurikulum 2013 ini yang menjadi peran utamanya adalah siswa.
ya, peran utamanya. Ya, bukan lagi adalah guru. Ya, Anda adalah sebagai menjadi subjek, peran utamanya akan menentukan A, B, C, D. Kalau kalian menemukan adalah sebagai peran utamanya, tentu saja, ya, kalian harus punya bekal di dalam otak kalian. Mau apa? Bagaimana otak itu bisa dibekali? Maka kita harus dasar. Maka oleh karena itu, belajar. Jangan tergantung. Anda bisa membuka, apalagi zaman sekarang. Teknologi canggih. Ya, internet bisa dibuka. Mau nanya apa dalam kehidupan sehari-hari? Ada itu di internet itu sendiri. Ya, jadi anak itu harus belajar juga mandiri, mencari bahan-bahan. Jangan tergantung, nanti saja belajar nungguin daripada gurunya. Nggak bisa, sekarang tidak bisa seperti itu, ketinggalan. Jadi Anda cari bahan itu sendiri. Bawa bahan Anda olah. Apabila tidak mengerti mengenai bahan tersebut, materi tersebut, maka kalian tanyakan kepada gurunya. Kemudian penguatan pola pembelajaran yang interaktif. Interaksi. Baik itu dengan guru, baik itu dengan masyarakat, baik itu dengan lingkungan atau sumber lain, media lainnya, interaktif. Tadi dikatakan apabila Anda tidak mengetahui atau kurang memahami, Anda tanyakan. Jadi jangan Anda tergantung, tanyakan. Baik itu kepada guru. Kalau pelajaran bisa saja pada guru. Kemudian kehidupan bisa kepada masyarakat. Kita bisa lihat lingkungan, interaktif. Kenapa daun itu berwarna hijau? Umumnya berwarna hijau. Kenapa? Ya, atau ya bisa juga saya katakan sumber media, apakah koran, apakah media televisi, radio, apakah saya katakan tadi adalah antara internet. Ya. Nah di sini penguatan pola pembelajaran secara jejaring, ya bisa jejaring. Ya, siswa dapat menimba ilmu dari siapa saja, di mana saja, dapat dihubungi serta diperoleh melalui internet. Ya, gampang sekali sekarang. Anda ingin tahu apa? Bahkan ada suatu aplikasi, ya ini ada suatu pohon dipotret saja daunnya kayak begini, bisa tunjukkan itu pohon itu namanya pohon apa. Itu bisa dicari hal semacam itu. Ya, mudah sekali sekarang. Sekarang yang terpenting adalah kalian ingin belajar. Ya, niat di dalam hati saya ingin belajar, saya ingin tahu lebih banyak tentang hal semacam itu. Maka tidak ada yang akan menghalangi ilmu-ilmu yang lain dan sebagainya. Belajar bersama. Ya, Bapak titipkan kepada kalian semua. Orang yang sukses itu selalu ingin belajar lagi. Lebih lanjut lagi. Penguatan pembelajaran aktif mencari pembelajaran, siswa aktif mencari, diperkuat dengan pendekatan pembelajaran saintifik. Ilmu pengetahuan. Sains. Ya, pembelajaran siswa aktif mencari semakin diperkuat dengan pendekatan pembelajaran sains. Logikanya seperti apa nih? Ya. Penguatan belajar sendiri dan berkelompok, ya penguatan pembelajaran serta berbasis multimedia. Ya banyak kita baca-baca dengan media-media yang ada. Ya penguatan pola pembelajaran berdasarkan klasikal bersama-sama. Dengan tatap memperhatikan perkembangan potensi khusus yang dimiliki setiap siswa. Jadi setiap siswa itu unik ya. Jadi setiap manusia itu unik. Semua berbeda satu dengan yang lain, tidak sama. Jadi biar dengan keunikan, tapi dengan catatan bahwa keunikan ini adalah sesuatu hal yang positif. Ya, jangan yang negatif. Saya sukanya dengan menggambar saya bisa dan sebagainya. Ya, belum tentu orang bisa menggambar loh. Saya sukanya menjahit, kalau jahitan saya rapi. Saya sukanya dengan memasak. Setiap manusia mempunyai keunikan satu dengan yang lain. Baru dilakukan satu penguatan, pengetahuan zaman. Kita barengi dengan ilmu pengetahuan. Dimanapun posisi Anda berada, dimana posisi kalian berada, ya pasti harus berlandasan ilmu pengetahuan, ya dan berada kritis terhadap sesuatu itu kritis.
Jangan cuek-cuek aja. Ya, karena dengan krisis itu akan menimbulkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, ada satu di SMA itu ada masalah penjurusan. Ya, ada penjurusan. Ya, atau dikatakan peminatan. Ya. Dalam kurikulum 2013 ini penjurusan atau peminatan sudah ditentukan dari awal tahun ajaran baru. Ya, mulai sekarang itu penjurusan ya sudah dimulai dari awal. Ya. Gitu. Dari mana kita tahu bahwa ini ditentukan dari penjurusan dasarnya apa? Satu, usulan. Usulan siapa? Usulan orang tua. Anak saya atau ya ingin masuk ke jurusan yang diinginkan. Atau ya orang tua, wali atau siswanya sendiri. Dan harus diperhatikan. Ini harus bertanggung jawab dengan apa pengambilan keputusan tersebut. Kemudian kita lihat di hasil nilai raport SMP. Bagaimana nilai hasil raport SMP-nya? Ya, misalnya saya mau masuk IPA, tapi nilai hasil raport SMP-nya, nilai IPA-nya jelek. Bagaimana mungkin dia masuk ke jurusan IPA? Kita nggak bisa hanya punya keinginan saja. Saya mau masuk jurusan IPA, tapi nilai IPA jelek, nggak mungkin. Dia harus dibarengi dengan faktanya. Saya masuk IPA berarti saya punya nilai IPA-nya bagus. Saya mau masuk IPS karena nilai IPS-nya bagus. Kemudian dari hasil ujian dari satuan pendidikan. Ya, kan ujian sekolah ada tuh berapa nilainya, lalu dibarengi dengan psikotes atau pertimbangan dari badan konseling BK. Ada 5 kemungkinan di sini. Ini yang akan menentukan jurusan apa, ya jurusan apa yang cocok dengan kalian. Ya, sekali lagi, kita tidak akan berdasarkan hanya masalah keinginan saja, tapi harus dibarengi dengan data yang lengkap. Saya mau masuk IPS, hasil nilai raport SMP-nya bagus, hasil ujiannya bagus, hasil psikotesnya masuknya ke IPS. Ya, dan asas pertimbangan daripada badan konseling, kemudian Anda dijuruskan masuk IPA maupun IPS. Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, apa cita-cita Anda sebetulnya? Jadi, untuk menentukan jurusan ini juga harus dilandasi dengan cita-cita apa. Ya, Anda masuk ke SMA Rimba Madya, jadi inputnya masuk ke SMA Rimba Madya. Ini adalah input kalian yang harus jadi input masuk ke SMA Rimba Madya. Kemudian di SMA Rimba Madya dilakukan satu proses, kemudian proses adalah output. Pengeluarannya apa? Anak ini apa sih masuknya? Masuknya ke MIPA, ya ini biasanya ya kendaraan, jadi ahli teknik bangunan, di sini adalah mesin dan sebagainya, ya. Kemudian juga ada masalah IPS. Ya, IPS itu ada jurnalistik, kemudian adalah jadi sarjana hukum, ada ahli ekonomi gitu kan. Ya, ada juga jurusan dari bahasa. Ya, ini jurnalistik biasanya juga ini. Ya, redaksi dan sebagainya. Kebetulan di SMA Rimba Madya ini hanya ada MIPA dan IPS. Jadi, Anda akan diarahkan ke MIPA dan IPS, ya. Jadi, nanti ya dari awal, dari kelas 10 kalian harus sudah punya tujuan. Saya tuh mau apa gitu. Ya, akhirnya mau apa gitu kan. Maka nanti harus berlandaskan daripada jurusan yang ditentukan. Ya. Oleh karena itu kerja keraslah, ya, bersemangatlah untuk itu. Ya. Kemudian di sini ada kompetensi inti, ya, ada kompetensi inti, ya. Apa sih, ya, yang akan dinilai? Yang nanti akan ada di raport Anda. Ada yang pertama adalah sikap spiritual, menghayati, mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Jadi Anda harus beriman, harus punya spirit, punya agama, religiusnya seperti apa. Ya, disesuaikan dengan agama yang dianutnya. Kalau sebagai seorang Muslim, Anda sholat enggak 5 waktu? Anda bersedekah enggak? Anda berpuasa enggak? Ini adalah sikap spiritual. Ketika Anda berpuasa, apa sih maksudnya untuk berpuasa itu? Mempunyai tenggang rasa, ya, kepada orang lain. Selama ini kita mungkin saja makan enak. Tentu saja yang di sekitar kita mungkin kan makan enak enggak? Nah, kita bisa merasakan di situ empati yang ada di situ.
Kemudian kita melakukan penyerahan diri, kita tuh nggak ada apa-apanya. Apalagi zaman COVID kayak begini. Kalian bisa dengar tuh di media-media. Banyak kekurangan oksigen. Padahal sekarang ini kita menghirup oksigen sebanyak-banyaknya gratis. Luar biasa. Nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Luar biasa. Oleh karena itu jangan disia-siakan. Ya, coba amalkan ajaran-ajarannya kita. Anut itu sebaik mungkin. Kemudian sikap sosial, kita nggak mungkin hidup sendiri, ya. Kita tentu saja bersentuhan dengan masyarakat lain, ya. Jadi menghayati dan mengamalkan perilaku jujur. Kalau Anda melakukan sesuatu jujurlah, ya. Kalau Nabi Muhammad itu disebut dengan al-amin, ya, yang dipercaya, jujur. Lihat saja hasilnya. Ya, orang jujur luar biasa. Itu harga yang luar biasa, nggak bisa dibayar. Disiplin di SMA 5 Madya ini yang kita kenal adalah masalah disiplinnya. Karena disiplin ini akan menandakan kesuksesan kalian. Ya, kemudian kerja keras. Nggak bisa diam-diam aja kemudian menjadi orang sukses, nggak bisa. Harus kerja keras. Ingin mencapai sesuatu itu harus dengan kerja keras. Semakin besar yang menjadi keinginan kita, kerja keras. Saya pengen keliling dunia, ya harus punya uang. Bagaimana kita harus kerja kok? Kerja bagaimana? Ya kerja yang luar biasa. Karena kita akan mendapatkan uang harus yang luar biasa juga. Pantang menyerah. Ya, kalau kita ingin sesuatu harus. Ya, yang positif, tanggung jawab, ya, peduli dan gotong royong atau kerjasama. Ya, dan jangan lupa toleransi. Ya. Kemudian pengetahuan, ya, pengetahuan. Kita harus ada pengetahuan segala sesuatu. Kalau kita misalnya tidak punya pengetahuan, kita nggak bisa apa-apa. Ya, dan keempat adalah keterampilan. Di mana poin sikap spiritual dan sosial menjadikan satu. Ini adalah masalah sikap. Sikap kita apa? Kelakuan kita apa? Ya, kemudian pengetahuan. Ya, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Yang diawali yang pertama-tama ini adalah sikap dulu, ya, pengetahuan baru keterampilan, ya. Ada ingin berhasil tentunya saja, ingin mungkin cita-citanya harus tercapai, berarti aja punya target, tujuan, ya. Tadi target dan tujuan itu saya katakan adalah masalah disiplin dalam belajar. Anda sekarang sebagai pelajar, belajarlah sebaik mungkin. Kemudian kerja keras. Nggak ada sesuatu kita dapatkan dengan cuma-cuma. Harus dibarengi dengan suatu kerja keras. Dan kemudian pantang menyerah. Ketika ada coba-cobaan dan sebagainya, ya, kita tidak berhenti di situ saja. Tapi kita terus berjuang untuk mencapai suatu target atau tujuan tersebut. Dan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan selama ini. Insya Allah, apa yang ingin kita tunjukkan, target kita, ya, itu akan tercapai. Ya. Selanjutnya, ya, bagaimana kriteria tuntasan minimal? Jadi kriteria ketuntasan minimal atau KKM ini merupakan kriteria batas nilai paling rendah yang diberikan kepada siswa. Ada batas minimumnya, minimalnya, terendahnya berapa? Ya. Menentukan kriteria kelas minimal dalam kurikulum 2013 ditentukan dengan mengolah aspek. Jadi tidak begitu saja kriteria tuntasan minimal itu ada. Ini ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Satu adalah aspek kompleksitas. Apa sih? Jadi semakin kompleks atau semakin sukar kompetensi dasar, maka nilainya semakin rendah. Ya, dan makin mudah kompetensinya, dasarnya maka nilainya semakin tinggi. Jadi adalah daripada aspek kompleksitas. Kedua, aspek sumber dayanya, pendukung sarananya. Sarananya ada nggak? Kalau misalnya saja, oh kita biar jago masalah ilmu kimia, ada nggak laboratorium kimianya?
Kalau misalnya saja di sini adalah laboratorium kimianya ada, alat-alatnya ada, bahan-bahannya ada, maka aspek sumber dayanya ada, besar jadinya. Kalau misalnya laboratorium ada tapi alat-alat tidak ada, nah itu menjadi rendah. Kemudian aspek daripada intake, kemampuan rata-rata siswa. Bagaimana kemampuan kaliannya, bagaimana SDM-nya, bagaimana sumber dayanya, bagaimana, ya seperti itu. Selanjutnya kita lihat lagi ya kategoritas minimal ini. Nah di sini ya, misalnya kita lihat di sini aspek yang dianalisa kompleksitas. Ya misalnya kompleksitas itu di bawah 65 itu artinya tinggi. Ya, sedangkan kriteria skala penilaiannya 65-79 sedang dan rendah 80 sampai 100. Jadi kalau 89 ini kompleksitasnya rendah semacam itu. Ya. Jadi KKM itu ada berapa tahapan? Ada KKM mata pelajaran, ada KKM angkatan, dan ada KKM satuan pendidikan. Jadi di SMA Rimba Madya atau di sekolah-sekolah lainnya, KKM yang akan digunakan adalah KKM daripada satuan pendidikan. Ya, diproses. Ya, misalnya hasil KKM diperolehnya itu adalah 75. Maka apabila siswa itu mendapatkan nilai KKM ya dalam KBM itu adalah 75, maka dinyatakan tuntas. Ya, apabila di bawah 75, maka dikatakan adalah harus melakukan remedial. Apa itu remedial ini? Remedial ini adalah perbaikan untuk minimal mencapai tuntas. Berapa remedialnya? Tergantung berapa KD, berapa kompetensi dasar yang kurang. Ya, apabila kalian mendapatkan nilai yang lebih tinggi daripada 75, maka Anda dikatakan tuntas. Bahkan diberi pengayaan, diberi lebih daripada yang lain seperti itu. Ya. Nah, kelompok-kelompok wajib yang akan Anda besok lusa akan Anda temukan dalam proses pembelajaran adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Ini 3 jam pelajaran dalam seminggu. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan 2 jam pelajaran. Kemudian bahasa Indonesia 4 jam pelajaran. Matematika, ini adalah matematika wajib 4 jam pelajaran. Kemudian ada sejarah Indonesia 2 jam pelajaran. Bahasa Inggris 2 jam pelajaran. Jumlah keseluruhan yang diampunya untuk kelompok wajib, ini wajib baik IPA maupun IPS adalah jumlahnya adalah 17 jam per minggu. Jadi jumlah 17 jam pelajaran dalam minggu wajib baik IPA maupun IPS. Ya. Selanjutnya kita lihat lagi. Nah, inilah foto-foto ya, foto-foto guru agama nih Pak Islah nih. Ya, di sini ada Pak Kurtubi sebagai guru PPKM Pendidikan Kewarganegaraan. Ya, di sini juga ada Bapak Rian Ardika ini sebagai guru bahasa Indonesia. Jadi Anda harus mengenal juga. Ya, ini adalah Bu Haslinda sebagai guru matematika dan kemudian Bapak Seno Wibowo sebagai pengajar guru sejarah Indonesia. Jadi biar kalian mengetahui walaupun sekarang misalnya saja pembelajarannya daring, tentu saja apabila kalian itu mengalami kesulitan itu ingin bertanya kepada gurunya, jadi bisa dilihat mana sih misalnya Bapak Kurtubi itu, oh ini Bapak Kurtubi, bagaimana Pak Rian, oh ini Pak Rian. Mungkin sekali-kali kita harus bisa bertemu biar kita lebih akrab lagi, ya. Nah, di sini juga ada Pak Fajar di sini ada sebagai guru bahasa Inggris, ya. Ini guru bahasa Inggris, guru senior kita ini, ya. Nah, selanjutnya kita lihat kelompok wajib B. Tadi A, B ada seni budaya 2 jam pelajaran, prakarya dan kewirausahaan 2 jam mata pelajaran, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan 3 jam pelajaran, kemudian bahasa Sunda 2 jam pelajaran. Pramuka 2 jam pelajaran. Nah, untuk pramuka khususnya ini kita menggunakan sistem blok.
Jadi nanti kita bisa lihat di dalam MPLS ada pelajaran kepramukaan. Ya, jumlah sepenuhnya ya seluruhnya untuk kelompok wajib B ini adalah 11 jam ya, jam pelajaran dalam seminggu. Nah, kita lihat orang-orangnya nih, bagaimana guru-gurunya nih. Oke, kita lihat gurunya. Ini Pak Audi sebagai guru kesenian, kemudian Pak Wahyudi di sini ada sebagai guru kewirausahaannya, kemudian Pak Bandi guru olahraganya, kemudian Pak Agus Sobarnas ini sebagai guru bahasa Sunda ya. Nah, kemudian kita lihat lagi kelompok peminatan yaitu matematika dan IPA atau kita biasa dengan MIPA. Itu matematika ya, matematika peminatan di sini ya ada 3 jam, biologi 3 jam per minggu, kemudian fisika 3 jam per minggu dan kimia 3 jam minggu per minggu. Ya, jadi jumlahnya adalah 12 jam mata pelajaran per minggu. Orang-orangnya bisa kita lihat di sini. Siapa sih guru-gurunya nih? Ini Pak Apri ya. Ini guru matematik ini ya. Kemudian juga materi peminatan Pak Taufik. Ini adalah guru biologinya. Ada Bu Triana guru fisika dan Pak Dedi adalah sebagai guru kimia. Nah, selanjutnya kelompok peminatan sosial ada geografi, sejarah, sosiologi, semuanya 3 jam pelajarannya. Ekonomi ya berapa jumlahnya? Sama tadi 12. Jadi baik MIPA maupun IPS ini ada jumlahnya ada 12 mata pelajaran ya. Guru-gurunya kita lihat di sini Pak Sri Binasi ini sebagai guru geografi, kemudian Bu Neneng ini sejarah ya, kemudian ini Bu Atik ini adalah ekonominya, kemudian Ibu Atik sosiologi, Bu Eka ada sebagai guru ekonomi ya. Nah, kelompok peminatan bahasa ya di sini bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya 3 jam mata pelajaran, antropologi 3 mata pelajaran, jumlahnya adalah 12 mata pelajaran ya, tetapi ini tidak ada di SMA 5 Madya. Di SMA 5 Madya hanya ada IPA maupun IPS ya. Nah, di sini ada kelompok lintas peminatannya, ada informasi sastra ya, kelompok sejarah ya, biologinya. Nah, sejenis. Jadi kalau misalnya saja di IPA, kelompok IPA ya, kelompok IPA-nya itu adalah lintas minatnya adalah ekonomi ditambah dengan sastra Inggris dan BPTIK. Kalau di dalam sejarah IPS itu adalah biologi, sastra Arab dan BPTIK-nya ya. Kita tambahkan BPTIK supaya ada suatu kesamaan antara kelas 11 dan kelas 12 karena di sini untuk kelas 10 itu nanti kita bisa lihat jumlah jam pelajarannya seperti apa. Maka dengan demikian kebijaksanaan di sekolah menggunakan BPTIK. Jadi kalau untuk kelompok IPA ini ada penambahan untuk ekonomi dan sastra Inggris, sedangkan untuk IPS ditambahkan biologi dan sastra Arab. Jadi jumlahnya ada 8 jam pelajaran per minggu ya. Nah, ini berarti ini ada Pak Andri, ini Pak Taufik, di sini ada Bu Siti Rawati bahasa Arab, Mbak Eris BPTIK. Ya, seperti itu. Ya. Jadi di sini adalah pengembangannya ekonomi, di sini pengembangannya adalah ini adalah biologi. Ya, ini. Jumlah jam pelajaran ya, kelompok A 17, kelompok B 11, kelompok ini adalah peminatan 12 dan kelompok lintas minat 8, maka jumlahnya adalah 48 jam per minggu ya. Karena mata pelajaran pramuka termasuk ekstrakurikuler yang dilaksanakan dengan cara sistem blok ya, sistem blok ya. Nah ini jam-jam waktu-waktunya nih ya. Hari Senin kita gunakan ya sholat zuhur, doa akhir dan sebagainya ya. Di sini 4 jam, 2 jam dan sebagainya. Ya, ini jumlahnya 8 jam pelajaran tuh. Hari Senin kita belajar hanya 8 jam pelajaran. Nanti ini dilakukan pada saat-saat waktu normal ya, pada saat waktunya ada waktu normal. Ya. Kalau misalnya saja Selasa, Rabu, Kamis, ya ini
kita sama kegiatannya. Ya, 4 jam, 3 jam, kemudian dia di sini 3 jam. Ya, jumlahnya adalah 10. Jadi kalau misalnya Selasa, Rabu, Kamis 10 kali 3 30. Tadi hari Senin 8 jadi 38. Ya. Nah, hari Jumat agak sedikit berbeda. Ya, ada jumsinya di sini ya. Nah, di sini 3 jam, 2 jam, 3 jam ya ke 8 jam. Jadi jumlahnya adalah ya 8 ditambah dengan 30 ya 38 ditambah 8 jadi jumlahnya 46 ya 46 jam ya. Bagaimana kriteria kenaikan kelas? Jadi dalam kriteria kenaikan kelas sikap kelakuan harus baik, tidak pernah mendapatkan surat peringatan baik dari guru maupun sekolah. Jadi syarat utama minimal itu sikapnya harus baik. Jadi sebagai pendidik atau sebagai pelajar kalian harus berkelakuan baik. Tidak baik tidak akan naik kelas. Harus rajin masuk sekolah, tidak pernah alfa. Atau kalau sekarang harus ikut daring setiapnya. Jangan tidak apa. Jadi jangan daftar kemudian pada daring tidak ada. Itu nanti dikatakan alfa. Apabila dalam keadaan terpaksa maka diberi tenggang waktu 7 hari dalam 1 semester. Jadi dalam 1 semester ya 7 hari lah 7 kali nggak ketemu. Ya. Dan tuntas untuk semua bidang pelajarannya. Ya. Bagaimana perhitungan parit? Dalam 1 minggu 1 semester ada 18 minggu. Dalam 1 minggu dalam 1 minggu terdapat 5 hari. Di SMA 5 Madya ya, Madya anak kenangka tidak masuk 8%. Jadi kalau tidak 8% tapi kita rubah menjadi 4%, jadi 4 hari dalam seminggu. Jadi bolehlah dalam 1 semester 4 kali tidak masuk. Ya, lebih daripada itu ya dinyatakan tidak rajin. Ya, maka tidak memenuhi kriteria untuk kenaikan kelas. Demikian dari Bapak ya mengenai ya pembahasan ya sekelumit lah tentang masalah kurikulum. Nanti kalau ingin lebih jauhnya lagi, lebih jelas lagi silahkan tanyakan kepada Bapak. Yang jelas, selamat belajar, tetap semangat dengan Pak Dedi ya, SMA 5 Madya, tetap oke. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.